Ya, jadi setelah semua uh, file atributnya terisi lengkap, kodenya baik itu yang PL 2012, PL 2015 maupun PL 2019 yang sudah kita lakukan pada proses sebelumnya, maka tahapan berikutnya adalah mengekspor setiap file ini menjadi file raster, karena proses analisis spasial, dalam hal ini proses analisis perubahan tutupan lahan itu akan dilakukan prosesnya pada data yang berformat raster, sementara data kita ini masih berformat vektor. Caranya adalah dengan menggunakan tools feature to raster. Kita bisa lewat di Toolbox, tetapi saya lebih senang menggunakan search. Saya pilih raster, kemudian saya search. Ya, kita cari fitur to raster di halaman 2 seperti ini ada. Ya, ini dia. Fitur to raster. Ya. Fitur to raster. Untuk input raster kita convert dulu yang PL 2012. PL 2012. Kemudian ID atau kolom yang akan dijadikan yang akan di-dissolve atau yang akan dijadikan kolom utama yaitu kode. Kemudian output rasternya kita simpan di tempat yang sama yaitu di folder 031 hasil dinamik tadi. Kita beri nama PL 12 dan kita beri ekstensi image IMG. Jangan lupa karena ArcGIS tidak bisa mendeteksi kalau tidak diberikan ekstensi IMG di belakangnya. Kemudian kita save. Nah, kemudian di sini ada output cell. Ini opsional, meskipun opsional, sangat dianjurkan kita untuk mengisi. Catatannya adalah semakin kecil output cell-nya atau ukuran sel yang akan kita konversi atau kita jadikan ukuran, maka akan semakin besar ukuran file dan tentu prosesnya akan memakan waktu dan space yang besar. Nah, dalam kasus ini saya menggunakan ukuran 30 karena sumber data tutupan lahan kita bersumber data Landsat yang memiliki resolusi 30 x 30 meter. Kemudian kita coba atur environment-nya di processing extend. Dia punya yang akan diproses itu kita samakan saja dengan layar PL 2012. Begitu pula dengan output koordinatnya kita samakan dengan koordinat kendari PL 2012. Nah, ini penting untuk kita lakukan karena seringkali jika ini tidak diatur, biasanya sistem koordinatnya tidak terdeteksi meskipun dia sudah terkonversi menjadi data raster. Jika ini sudah, kemudian kita oke. Kita tunggu, prosesnya masih berjalan. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, sudah selesai untuk 2012. Kemudian proses yang sama kita bisa lakukan untuk yang tahun 2015 dan tahun 2019. Iya, kemudian kita ganti. Caranya sama. Ya, kita gunakan nama file pl2015.img. Kemudian kita save. Oh, maaf. Salah ini, bukan polygon to raster ya. Tapi fitur to raster. Ya, input fiturnya PL 2015, kemudian ID-nya adalah kode. Kemudian kita simpan dengan nama PL 2015 IMG. Save. Kemudian resolusinya 30. Ingat, ini harus sama di semua file tutupan lahan agar bisa diproses. Karena kalau berbeda dia tidak bisa diproses. Harus sama ukuran resolusinya. Ya, kemudian outputnya kita setting juga sama dengan 2015. Kemudian kita oke. Kemudian kita oke lagi. Ya, kemudian kita lakukan lagi untuk file yang 2019.
Maaf salah. Fitur to raster. Maaf ya, fitur to raster 2019. Kemudian kode, kemudian PL 2019 IMG. Kemudian save. Kemudian resolusinya 30, ukuran selnya 30x30, kemudian environment-nya kita atur seperti biasa. Kemudian output koordinatnya juga kita atur. Kemudian oke dan oke lagi. Ya, sampai di tahapan ini kita sudah memiliki 3 data raster untuk setiap 3 data penutupan lahan, yaitu data tahun 2012, 2015, dan 2015 yang berbentuk raster. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan di software Idrisi Selva. Ya, baik. Setelah ini selesai, maka selanjutnya kita akan melakukan pengolahan di software Idrisi Selva. Kita buka software kita, Idrisi Selva. Ya, maaf ini ada sedikit. Ya, saya install dulu di laptop saya. Nah, ini sudah terbuka. Nah, ini adalah notifikasi untuk apa namanya? Yang biasa terbuka di awal kita membuka software Idrisi Selva. Kita bisa centang ini agar dia tidak muncul lagi pada saat kita buka pada kali yang lain. Kita close. Nah, secara default tampilan Idrisi Selva seperti yang kita lihat ini. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengatur lokasi project kita sama dengan lokasi penyimpanan file-file yang akan kita proses. Oleh karena itu, yang pertama kita buka dulu Idris Explorer. Kalau tidak tampil ini, maka kita bisa buka di file, kemudian Idris Explorer. Nah, kemudian ada tab project, ya, tab project. Ini bisa saya hapus. Ini kebetulan dia muncul karena sudah pernah dilakukan proses selanjutnya. Saya del saja. Nah, di halaman ini kita lakukan klik kanan, kemudian kita pilih new project. New project, tempatnya kita arahkan sama dengan tempat folder yang kita buat tadi, yaitu di D, kemudian di 31 spasial dinamik, ya. Kemudian kita oke. Ya, namanya bisa kita ganti, ya, sesuai dengan keinginan kita. Kalau memang kita mau ganti, di sini kita ganti. Misalnya projectnya spasial dinamik atau latihan spasial dinamik boleh. Tidak ada masalah. Nama projectnya latihan. Ya. Kita enter, mau otomatis. Nah, selanjutnya tahapan pertama yang akan kita lakukan adalah mengimpor file-file image yang sudah kita buat di ArcGIS tadi sehingga bisa terbaca di software Idrisi Selva ini. Caranya dengan lewat menu file, kemudian import, kita milih software specific format, kemudian kita pilih yang Idrisi atau RDAS. Ya, kita pilih. Nah, pertama radio buttonnya tetap kita memilih RDAS to Idrisi, kemudian RDAS image. RDAS filenya kita cari tadi file image yang sudah kita buat. Ya, ini ada PL 2012. Ya, pertama kita impor dulu yang file PL 2012, kemudian kita oke. Kemudian outputnya kita akan simpan di lokasi yang sama, ya, di folder. Kemudian kita simpan misalnya dengan nama PL 12. Maaf. PL 12 Selva. Ya, saya save. Oke, kemudian saya oke. Ya, ini adalah file yang dihasilkan atau file yang sudah kita impor. Selanjutnya saya akan impor image tahun 2015 tadi. Kemudian oke, namanya saya beri nama PL 15 Selva. Save. Kemudian saya oke lagi. Masih berproses, ya, ini sudah ada. Kemudian saya lakukan lagi proses yang sama untuk mengimpor file PL 2019.
dan saya simpan dan disimpan dengan nama PL 2019 Selva. Save, kemudian oke. Nah, ya kita sudah berhasil melakukan import file dari ketiga file image kita. Nah, di sini terlihat bahwa setiap file kita ini terdiri dari 15 kelas, padahal sesungguhnya kita hanya punya 8 kelas sesuai tadi yang kita sudah kelompokkan. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan reklasifikasi atau merubahnya menjadi 6 kelas. Nah, ini caranya. Terlebih dahulu kita buat file AVL-nya. Di tab GIS Analysis, kemudian database query, kemudian kita edit. Kita buat file AVL-nya di Idrissi Text Editor. Karena ada 8 kelas, maka kita buat seperti ini. Kita pilih 1, kemudian enter 1, kemudian 2, kemudian 3, spasi 3, enter, 4, spasi 4, enter, 5, spasi 5, enter, 6, spasi 6. Nah, setelah ini kita boleh simpan ini filenya. Kita save dengan nama, kita pastikan bahwa tempatnya sama ya, sama dengan folder file-file yang sudah kita import tadi di folder spatial dynamic. Kita simpan dengan nama assign sebagai file AC. Assign dengan tipe, jangan lupa tipenya adalah attribute value file atau AVL. Nah, kalau sudah, kemudian kita save. Ya, kita pilih integer karena tipe filenya ini angka-angkanya adalah angka-angka integer atau angka bulat. Kemudian oke. Setelah itu kita boleh tutup. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan reklasifikasi file-file yang sudah kita import ini sehingga menjadi 6 kelas dengan menggunakan file AVL yang sudah kita buat melalui menu GIS Analysis, kemudian database query, kemudian assign. Ya, kita akan mengassign PL 2012 terlebih dahulu. Ya, ini PL 2012 Selva ya, yang 15 kelas. Kemudian kita oke. Outputnya kita beri nama PL 2012 assign sebagai pembeda ya. Assign. Kemudian kita save dengan file AVL adalah file AVL yang sudah kita buat tadi. Oke. Kemudian outputnya ini adalah judul untuk output nanti. Kita misalnya dengan PL, kita kasih nama PL 2012 assign. Ya. Kemudian saya oke. Kita coba lihat prosesnya bagaimana hasilnya. Sudah otomatis jadi. Dengan cara yang sama kita melakukan reklas terhadap file yang lain, yaitu PL 2015 Selva. Kemudian outputnya kita simpan dengan nama 2015 Selva. Assign. Kemudian file AVL-nya tetap sama karena sama kelas, jumlah kelasnya 8 kelas ya. Tidak usah kita ganti di sini, judul hasilnya nanti kita ganti dengan 2015 assign. Kemudian kita oke lagi. Ya, sudah ada. Selanjutnya kita reklasifikasi lagi file 2019 Selva. Oke. Kemudian kita simpan dengan nama 2019 assign. Dan ya, kita save. Kemudian judul petanya kita tulis dengan PL 2019 assign. Oke. Nah, kita sudah punya 3 data yang telah terklasifikasi. Nah, sampai pada tahapan ini, data-data ini sudah siap untuk dilakukan simulasi perubahan tutupan lahan maupun prediksi penutupan lahan.